Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, renungan untuk kita pada hari ini, Sabtu 27 Mei 2023, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kabar duka cita atau kita memiliki kabar duka cita, apa yang kita lakukan? Ketika kita mengalami duka cita atau kesedihan karena pergumulan, tekanan hidup, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan sedih, dan tidak jarang terjadi dalam kehidupan kita, kesedihan kita, duka cita kita, keterpurukan hidup kita membuat kita hanya tertuju pada diri sendiri, atau menjadi tidak peduli dengan orang lain atau hal-hal di sekitar kita. Tetapi jika kita melihat firman Tuhan hari ini, di mana Yesus mendengar kabar duka cita bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh, maka Yesus pun turut berduka. Dan ketika Yesus berduka, ia ingin mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi tetap saja banyak orang yang mengetahui Yesus ada di sana, sehingga mengikuti Yesus dengan jalan kaki mengejar Yesus. Ternyata ketika Yesus melihat orang-orang itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus betul-betul merasakan apa yang dialami dan apa yang ada di dalam diri orang-orang tersebut, sehingga tidak bisa tidak Yesus bertindak menolong mereka dengan menunjukkan belas kasihannya, walaupun sebenarnya Yesus sedang berduka pada saat itu. Demikian juga dalam hidup kita. Firman ini mengingatkan kita bahwa Yesus benar-benar merasakan apa yang kita rasakan di dalam hidup ini. Jika ada orang yang sakit, Yesus juga merasakan betul-betul sakitnya bagaimana. Jika ada orang yang sedih, Yesus juga merasakan betul-betul kesedihan itu. Jika ada orang yang menderita, Yesus merasakan betul-betul penderitaan itu. Oleh karena itu, Yesus bukanlah Tuhan yang hanya melihat dan tahu apa yang kita alami, tetapi Dia adalah Allah yang benar-benar merasakan, peduli terhadap apa yang kita rasakan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kepekaan, kepedulian yang Yesus tunjukkan hendaklah menjadi teladan dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita memiliki duka, kesedihan, pergumulan, masalah hidup tersendiri, tetapi mari kita tidak menutup mata, tidak menutup hati untuk peduli dan mau merasakan apa yang orang lain rasakan di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih, karena Engkau penuh dengan belas kasihan, yang senantiasa peduli, yang senantiasa menolong dan merasakan apapun yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga Engkau Tuhan mampu melepaskan kami dan menyelamatkan kami dari semua hal yang boleh kami rasakan di tengah-tengah dunia ini. Ajari kami Bapa, agar kami juga boleh meneladani perbuatan-Mu. Kami boleh peduli, kami boleh peka, dan boleh merasakan apa yang orang lain rasakan di sekitar kami. Sehingga dengan demikian kami menjadi orang-orang Kristen yang peka terhadap sesama. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.